Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita berkenaan dengan matematika di SMA kelas 12 pada topik dimensi 3 bagian yang kedua, yaitu pada materi jarak titik ke garis sebagai kelanjutan pada video sebelumnya, jarak titik ke titik. Silahkan bisa disimak dengan baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar dan utuh ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ini adalah seri di dimensi 3, nanti mulai jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan berikutnya jarak titik ke bidang, dan akan dilengkapi dengan kanal kaji nalar latih. Ada seri 1, 2, 3, 4, dan 5, dan mungkin nanti bisa bertambah. Jadi silahkan tetap pada channel Wahyu di AS, khususnya pada dimensi 3 ini. Mudah-mudahan pemahaman kalian utuh dan intuisi pemecahan masalah kalian pada dimensi 3 terasah dengan baik. Oke, pada jarak titik ke garis sebagai sebuah ilustrasi, perhatikan pada kubus ABCD EF GH. Jadi dari gambar di samping ya, panjang atau ruas garis EA itu adalah jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Jadi yang dimaksud dengan jarak titik E ke ruas garis AB itu prosesnya, perhatikan. Ini adalah ruas garis AB. Untuk mendapatkan jarak titik E ke AB, maka kita proyeksikan. Jadi memproyeksikan itu menarik E ke AB yang tegak lurus ya. E ke AB yang tegak lurus. Jadi kita tarik garis dari E ke AB yang tegak lurus. Tentu yang tegak lurus dengan AB adalah garis EA. Nah, ini ditandai dengan tegak lurus. Nah, maka jarak E ke AB adalah EA. Jadi garis proyeksi yang dia tegak lurus dengan AB, bukan EB ya. Jadi sekali lagi, jarak E terhadap AB itu adalah EA, bukan AB. Jadi kita cari yang proyeksinya, yang diproyeksikan itu tegak lurus dengan AB. Ini nanti merupakan jarak terpendek dari E ke garis AB. Jadi proyeksi atau garis EA yang tegak lurus dengan AB itu merupakan jarak terpendek dari E ke AB, sehingga dikatakan EA itu adalah jarak dari titik E ke ruas garis AB. Berikutnya, panjang ruas garis BC itu merupakan jarak antara titik C dengan ruas garis AB. Nah, ini ruas garis AB-nya tadi sudah didapatkan. Maka untuk mendapatkan jarak C ke AB, kita proyeksikan C ke AB. Kita tarik garis yang itu tegak lurus dengan AB. Tentu garis yang tegak lurus adalah garis CB. Ya kan? Nah, maka dikatakan CB itu adalah jarak, atau BC itu jarak antara titik C ke garis AB. Jadi kata kuncinya, dari titik C kita tarik garis proyeksi. Garis proyeksi ditandai dengan bahwa garis proyeksinya dengan jarak yang garis yang ditentukan itu saling tegak lurus. Jadi sekali lagi, jarak E ke AB adalah EA, jarak C ke AB adalah CB. Lanjut ya. Berikutnya adalah jarak titik R dengan ruas garis OP. R dengan ruas garis OP. Jadi ini adalah ruas garis OP-nya. Maka untuk mendapatkan jarak titik R ke garis OP, berarti kita proyeksikan R ke OP. Artinya kita tarik garis dari R menuju garis OP yang ditandai dengan dia tegak lurus garis tersebut. Nah, tentu garisnya adalah RO. Nah, maka dikatakan RO ini adalah jarak antara titik R ke OP, bukan RP ya. Sekali lagi, jarak dari R ke OP bukan RP tapi RO. Nah, ini nanti ditandai dengan, kalau tegak lurus seperti ini adalah jarak terpendek dari titik R ke OP. Nah, hasil proyeksi ini jarak terpendeknya. Jadi RO adalah jarak antara R ke ruas garis OP. Berikutnya, dari gambar di samping, jarak titik D ke ruas garis BC. Nah, ini BC ya. Ini ruas garis BC. Titik D, jarak titik D ke ruas garis BC berarti kita proyeksikan D ke BC. Ditandai dengan garis D menuju BC yang tegak lurus dengan BC. Tentu hanya garis DC ini. Nah, ini tegak lurus, maka dikatakan DC adalah jarak antara titik D ke garis BC, atau jarak terpendek dari D ke C.
Kalau jarak sudah pasti terpendek ya, atau rute terpendek dari D ke C ditandai dengan proyeksi. Proyeksi itu berarti garis yang ditarik dari D menuju ke BC yang tegak lurus. Oke. DC adalah jarak antara titik D ke garis BC. Berikutnya jarak antara titik A ke ruas garis EF. A ke ruas garis EF. Ini adalah ruas garis EF. Maka kita tarik ya. Kita proyeksikan A ke EF, berarti kita tarik garis A menuju EF yang tegak lurus. Satu-satunya garis yang tegak lurus adalah garis yang mana? Ya, garis AE ya. Ini tegak lurus ya. Ini berarti AE adalah jarak antara titik A dengan ruas garis EF. Oke, bisa dipahami ya. Jadi jarak titik ke garis itu langkahnya diproyeksikan. Diproyeksikan maksudnya ditarik dari titik tersebut ke garis yang dituju jaraknya yang dia tegak lurus. Nah, maka jaraknya adalah dari titik ke titik proyeksinya itu. Oke, sekarang perhatikan 3 paku ditancapkan pada papan sehingga menjadi titik sudut segitiga siku-siku pada gambar 1.8a. Titik A, titik B, titik C. Tentu siku-siku di C ya. Kemudian seutas tali diikatkan pada 2 paku yang ditancapkan, yang satu B. Jadi tali A ke B ya. Misalkan paku-paku tersebut digambarkan sebagai titik A, B, dan C seperti gambar 1.8C. A, B, C membentuk segitiga siku-siku. AB adalah tali yang dihubungkan dari A ke B, paku A ke B. Dengan ukuran AC sama dengan 6, BC sama dengan 8, dan AB sama dengan 10. Nah, pertanyaannya adalah tentukan panjang tali minimal yang menghubungkan paku C atau titik C dengan tali yang menghubungkan antara paku A dan paku B atau ruas garis AB. Jadi jarak antara C ke ruas garis AB. Nah, ini kalau saya zoom, nah ini gambarnya sekarang ya. Kita diminta mencari jarak titik C ke ruas garis AB. Ingat, tadi yang dimaksud jarak adalah kita proyeksikan titik C ke garis AB. Nah, maksudnya proyeksi apa? Kita tarik garis C menuju AB yang tegak lurus. Nah, ini kira-kira ini. Perhatikan. Iya. Tegak lurus. Nah, titik proyeksinya nanti di titik D. Nah, maka yang dimaksud dengan jarak titik C ke ruas garis AB adalah ruas garis CD. Ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi jarak titik C ke ruas garis AB, langkahnya kita proyeksikan C ke AB dengan ditandai dengan kita menarik garis C ke AB yang tegak lurus. Nah, tegak lurus. Nah, didapat titik proyeksinya adalah di D. Maka yang jarak yang dimaksud adalah CD. Oke. Sekarang kita sudah dapatkan permasalahannya yang harus kita cari, yaitu CD. Nah, gimana caranya untuk mencari CD? Nah, tentu cara yang paling gampang adalah dengan menganalisa luas dari segitiga ABC. Jadi luas dari segitiga ABC bisa kita pandang dengan alasnya AC, tingginya BC, atau bisa kita pandang alasnya AB, tingginya CD. Oke, langsung ya kita cari. Berarti luas ABC bisa kita pandang menjadi perkalian antara setengah AB. AB berarti ini tingginya adalah CD tegak lurus ya, atau DC, atau setengah AC dikali CB ya. Bisa dipahami nih ya. Sehingga kalau nanti setengahnya saling kita hilangkan, maka yang ditanya DC berarti CB kali AC kali CB dibagi AB. Bisa dipahami nih. Oke. Jadi setengahnya bisa saling membagi ya. Kemudian yang diminta adalah DC, berarti AB pindah ruas membagi ya. Sama dengan 6 kali 8 dibagi 10. 6 kali 8, 48 dibagi 10, 4,8 cm. Jadi jarak antara titik C ke ruas garis AB adalah 4,8 cm ditandai dengan ruas garis CD, yaitu yang CD tegak lurus dengan AB. Oke, sekarang berikutnya perhatikan. Diberikan kubus ABCD EFGH sebagai berikut. Jika panjang rusuk kubus adalah 2 cm, jadi panjang rusuknya 2 cm, pertanyaannya adalah berapa jarak titik A ke diagonal EB. Jadi jarak titik A ke diagonal EB. Nah,
Sekarang kita tentukan dulu diagonal EB-nya. Perhatikan, ya, ini adalah diagonal EB. Kita diminta menentukan jarak titik A ke diagonal bidang EB, ya, diagonal bidang EB. Nah, sekarang yang dimaksud tadi jarak titik ke garis adalah kita proyeksikan A ke EB, artinya kita tarik garis dari A menuju ke EB yang tegak lurus dengan EB. Nah ini, iya, nah ini tegak lurus. Anggap aja nanti titik proyeksinya di O. Nah, berarti yang dimaksud dengan jarak titik A ke garis EB adalah AO. Jadi AO tegak lurus dengan EB. Bisa dipahami? Oke, sekarang perhatikan pada segitiga ABE. Nah, kita untuk mendapatkan AO dengan penyelesaian sebelumnya menggunakan analisa luasan segitiga, maka kita perlu mencari sisi BE atau EB, karena AE dan AB sudah tahu yaitu 2 cm ya. Dengan Pitagoras kita peroleh EB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Kenapa? Karena EAB atau BAE ini segitiga siku-siku ya. Sehingga dengan memasukkan nilainya kita peroleh EB kuadrat 2 kuadrat tambah 2 kuadrat berarti 2 kali 2 kuadrat, di akar dapatnya 2 akar 2. Baru berikutnya kita mencari panjang AO dengan luasan segitiga. Jadi luasan segitiga dari ABE bisa dipandang alasnya AB tingginya AE atau alasnya EB tingginya AO ya. Ya, berarti setengah EB dikali AO sama dengan setengah AB kali AE. Untuk mendapatkan AO berarti AB kali AE dibagi EB. 2 kali 2 dibagi 2 akar 2 ya, berarti 2 per akar 2. Rasionalkan dengan kalikan akar 2 per akar 2. Penyebut akar 2 kali akar 2 itu 2, berarti bisa membagi dengan 2 ini, berarti AO sama dengan akar 2 cm. Oke, bisa dipahami ya? Ya, kita lanjut pada berikutnya. Diberikan segitiga siku-siku ABC seperti berikut. Misalkan AB itu adalah C, BC itu adalah A, kemudian AC adalah B, kemudian CD adalah D, maka garis CD merupakan garis tinggi ya. Garis tinggi itu garis yang ditarik tegak lurus pada sisi di depannya, di hadapannya ya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah menentukan D apabila ABC diketahui. Nah, tentu ini kita pakai analisis dari luasan segitiga ya. Jadi untuk mencari luasan segitiga ABC bisa kita pandang alasnya CB, tingginya AC, atau alasnya AB, tingginya CD ya. Oke, sekarang setengah AB dikali CD sama dengan setengah CB dikali CA ya. Sehingga CD itu sama dengan BC kali AC ya. Jadi BC kali AC dibagi AB. BC nilainya adalah A, AC adalah nilainya B, dan AB adalah nilainya C ya. Jadi sekali lagi, BC nilainya adalah A, AC nilainya adalah B, dan B adalah nilainya C. Sehingga nilai CD itu adalah D, D itu sama dengan AB dikali C. Jadi CD sama dengan BC dikali AC, atau kalau disimbolkan di besaran ini A kali B per C. Oke, sementara kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nanti kita akan ketemu pada video berikutnya mengenai jarak titik ke bidang ya, dan nanti akan dilanjutkan dengan seri kanal dimensi 3. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.